saya Nur Aziza. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak yang melibatkan teknologi adalah bahan ajar yang memuat submateri atau subbab sesuai dengan tujuan pembelajaran dan disusun dengan melibatkan teknologi. Dalam kegiatan pembelajaran, penerapan penggunaan bahan ajar non-cetak menjadikan peserta didik lebih suka dan terdorong untuk membaca dan mempelajari materi yang disusun secara inovatif, interaktif, dan lengkap. Kualitas dari bahan ajar non-cetak yang sempurna adalah bahan ajar yang isi materinya lengkap dan relevan, serta bahan ajar dapat dikategorikan sempurna apabila siswa sebagai pemakai bahan ajar yang pemahamannya ditunjukkan melalui hasil belajar yang meningkat menurut Sekarwinahayu dan Rahayu tahun 2009. Saya Jaiza Lutfia yang akan melanjutkan pemaparan mengenai jenis-jenis bahan ajar non-cetak, yaitu terdiri dari 4 jenis. Pertama, audio, kedua, video, ketiga, overhead transference atau OHT, dan yang keempat ada komputer. Saya akan menjelaskan satu persatu jenis bahan ajar non-cetak. Pertama, ada audio. Guru dapat memanfaatkan program audio sebagai salah satu bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang termasuk kategori program audio adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau peserta didik. Namun, guru kadang memandang remeh kontribusi suara, musik, dan kata-kata yang diucapkan dalam proses pembelajaran menggunakan audio. Kedua, ada video. Video dan televisi merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan lugas untuk dimanfaatkan dalam program pembelajaran karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Kategori video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Ada beberapa manfaat dari program video, diantaranya yaitu: pertama, menunjukkan cara menggunakan alat atau perkakas. Kedua, memperagakan keterampilan yang akan dipelajari. Ketiga, menunjukkan tahapan prosedur. Keempat, menghadirkan penampilan drama atau musik. Kelima, menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Keenam, menyampaikan objek 3 dimensi. Ketujuh, memperlihatkan diskusi atau interaktif antar kedua atau lebih peserta didik. Ketiga, ada overhead transference atau OHT. OHT merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang tidak memasukkan unsur-unsur gerakan atau biasanya berupa image, tekstual, dan grafik dalam lembar transparan yang dapat dipresentasikan di depan kelas atau kelompok dengan menggunakan overhead transference atau OHT. Dan yang terakhir, jenis-jenis bahan ajar non-cetak yaitu ada komputer. Penggunaan komputer untuk program pembelajaran terus meningkatkan akhir-akhir ini. Pemanfaatan komputer untuk siswa secara langsung atau terkoneksi dengan komputer lain. Yang termasuk program komputer untuk pembelajaran adalah berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar.
Komputer yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran biasanya berbentuk stand-alone atau komputer terminal yang terkait dengan komputer utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Sri Wahyuni, NIM 19081110022. Saya akan memaparkan materi tentang tahapan penyusunan bahan ajar non-cetak. Tahapan penyusunan bahan ajar non-cetak ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama adalah analisis. Tahap ini dilakukan untuk menganalisis aspek-aspek yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan bahan ajar non-cetak. Analisis ini harus dikerjakan, yaitu analisis kurikulum, analisis instruksional, analisis karakteristik peserta didik, serta analisis sumber belajar dan fasilitas sekolah. Tahapan yang kedua yaitu perancangan. Untuk melakukan perancangan terdapat beberapa tahap, yaitu perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan topik dan materi topik, selanjutnya pemilihan strategi pembelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu produksi. Produksi merupakan tahap yang dilakukan untuk mewujudkan bahan ajar sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat. Tahapan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap yang dilakukan untuk mendapatkan reaksi dan penilaian terhadap bahan ajar non-cetak yang dibuat. Sebelum melakukan evaluasi, terlebih dahulu dilakukan validasi untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Lalu tahapan yang terakhir adalah implementasi. Implementasi merupakan tindakan nyata untuk menggunakan bahan ajar non-cetak dalam kegiatan pembelajaran. Setelah melakukan validasi, evaluasi, dan revisi, maka bahan ajar non-cetak bisa digunakan secara nyata oleh peserta didik dalam kehidupan belajar sehari-hari. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro. Selanjutnya yaitu ada teknik penyusunan bahan ajar non-cetak. Yang pertama yaitu ada teknik penyusunan bahan ajar audio. Berikut teknik-teknik penyusunan bahan ajar berbasis audio. Yang pertama yaitu ada judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua yaitu adanya petunjuk penggunaan dalam bahan ajar audio. Yang ketiga yaitu informasi pendukung yang ada pada bahan ajar audio dijelaskan secara padat, jelas, dan menarik dalam bentuk tertulis yang kemudian direkam dalam piringan hitam, compact disc, atau pita kaset. Yang keempat yaitu ada tugas-tugas ditulis dalam lembar kertas lain. Yang kelima yaitu ada penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan, yang sewaktu peserta didik menirukan apa yang mereka dengar. Yang keenam yaitu menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya majalah, buku, internet, atau jurnal hasil penelitian sebagai bahan dalam membuat program audio. Yang kedua yaitu teknik penyusunan bahan ajar video. Bahan ajar video terbilang cukup rumit karena dapat memakan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya. Penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada analisis kurikulum yang sedang digunakan. Yang kedua yaitu ada penentuan media ajar. Yang ketiga yaitu ada skema yang menunjukkan sekuensi atau bisa disebut skenario dari sebuah program video, film, dan skrip. Selanjutnya yaitu pengambilan gambar, dan yang terakhir yaitu proses editing. Terima kasih. Baik, saya Alifa Fauzariadi di sini akan menjelaskan tahap penyusunan bahan ajar berbasis overhead transparencies. Yang pertama, dalam menyusun bahan ajar overhead transparencies atau bahan ajar yang tergolong interaktif menurut Diknas tahun 2004. Yang pertama ada dalam menyusun bahan ajar diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai. Selanjutnya, bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc. Yang ketiga, menurunkan judul dan kompetisi dasar atau materi pokok sesuai
dengan besar kecilnya materi. Selanjutnya, menuliskan petunjuk pembelajaran, kemudian menjelaskan informasi pendukung secara jelas dan menarik. Yang selanjutnya, menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif, melakukan penilaian terhadap hasil karya, dan yang terakhir, menggunakan berbagai sumber belajar untuk memperkaya materi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap penyusunan bahan ajar berbasis komputer atau TIK. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk menentukan karakteristik SK atau standar kompetensi dan KD, yaitu kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Apakah pembelajaran dapat dikembangkan menggunakan bahan ajar berbasis komputer. Yang kedua, ada tahap persiapan yang dalamnya mencakup penentuan materi ajar, penentuan jenis software, penentuan jenis bahan ajar berbasis TIK, dan penyusunan storyboard. Selanjutnya, kita ke tahap penyusunan. Tahap penyusunan harus mengikuti kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan bahan ajar, yang termasuknya yaitu ada judul, kelas, semester, dan identitas penyusun. Selanjutnya ada standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Indikator pencapaian materi bahan ajar harus memperhatikan tingkat interaktivitas bahan ajar yang disusun, latihan soal, uji kompetensi, dan sumber materi atau referensi. Dan yang terakhir adalah tahap penilaian. Dalam tahap tersebut berisi evaluasi terhadap bahan ajar yang telah disusun, apakah sudah memenuhi syarat atau harus dilakukan penyempurnaan. Dan yang terakhir ada tahap pengiriman. Tahap pengiriman itu menyerahkan file bahan ajar berbasis TIK kepada penanggung jawab pelaksana sekolah. Seperti itu.